Ini dia bahaya jebakan TikTok affiliate. Hati-hati buat kamu yang mau ikutan TikTok affiliate. Dengar dulu podcast ini, jangan sampai nyesel. Let's talk about it. Halo CEO, selamat datang ke CEO Business Online Podcast, tempatnya kamu dapat inspirasi jadi pengusaha sukses yang super seru. Nah, hari ini topiknya kita akan ngomongin mengenai TikTok affiliate. Kenapa nih bahaya TikTok affiliate? Gak ada yang bahaya, aman-aman aja. Dunia baik-baik saja sih affiliate. Dunia baik-baik saja ya? Serius tah, beneran. Oke. Emang ada bahaya apa di affiliate ini? Ini yang gue denger ya, jadi ada beberapa produsen yang di TikTok affiliate itu nakalan. Ya. Oh. Jadi Nakalan gimana? Nakalan contohnya misalnya kayak gini, dia pertama kasih komisinya segini misalnya. Kemudian begitu udah dibikin VT-nya, bahkan VT-nya dibikin banyak banget di live dan lain sebagainya. Terus komisinya diturunin. Begitu udah rame, udah laku. Ya kan? Menurut kalian ini oke-oke aja atau gimana ya? Kalau untuk strategi jangka pendek itu pabrik atau brand oke sih. Tapi hati-hati. Next time kamu punya produk baru butuh lagi sama afiliator. Nah, Masih banyak orang yang nggak tahu konsep afiliator. Mungkin kita mulai jelasin dulu tentang afiliator itu apa sih buat yang nonton tapi nggak tahu. Menariknya afiliator itu sebenarnya kan gak jauh beda dengan zaman dulu. Cuma zaman dulu itu kan distributor, reseller, agen. Mereka harus beli barang dulu, punya gudang, ada persyaratan-persyaratan wilayah dan tertentu gitu ya. Afiliator itu sama fungsinya ya sebagai penyalur ke konsumen gitu. Cuman bedanya dia nggak harus punya barang banyak di gudang, nggak harus punya modal gitu ya. Dia cuma cukup modalnya apain? Dia cuma bikin VT video atau bikin live streaming ya. Nanti ketika ada penjualan dia dapat komisi dari si brand atau di pabriknya tadi ya. Jadi fungsinya sama gitu. Nah, kalau misalnya ada pabrik yang dia melakukan itu tadi, sama aja dia bunuh distributornya, dia ngapain? Kan gitu dong. tapi kenyataannya begitu sekarang. Nah, itu karena Anton tadi bilang, karena dia nggak tahu konsep ini gitu loh. Ya, Siapa yang nggak tahu? Pabriknya apa? pabrik afiliatornya? yang Pemilik tadi kamu brand. bilang, Prinsipal. pabrik yang tadi bisa ngakalin si afiliator dan dia berpikirnya jangka pendek dia. Ya. Dia berpikirnya nanti nggak butuh lagi. Ya. Tapi bisa jadi juga gini, karena pabrik ini mungkin mereknya sudah terkenal, ya kan, which is sudah terjadi, dan kemudian afiliator ini banyak banget, gitu ya. Jadi dia nggak pernah takut kekurangan afiliator. Bisa jadi kan? Kayak Tapi hati-hati loh. Kalau kalian lawan afiliator, mereka itu comel-comel juga gitu ya di apa sosmed gitu. Apapun bisa diviralkan sama mereka gitu loh. Kalau kalian banyak banget kemarin baru aku lihat FYP. Ya. Ini persis omonganmu. Dia pabrik koper, pabrik atau brand koper saya nggak ngerti ya. Kemudian dia dealing sama satu orang kerjasama. Ini bukan afiliator ini, cuman kerjasama aja. Dia jualin kerjasama internal dia. Setelah dia laku, di-cut dia punya kontrak. Dia langsung cebarin ke banyak orang diviralin. Ya masalah juga gitu loh. Meskipun ya belum tentu berhasil, tapi kan ngapain kita effort untuk ngeredam masalah-masalah yang nggak perlu gitu loh. Iya. Itu kebodohan dari prinsipal ya, daripada pemilik brand. Kemudian ada satu lagi yang bahaya juga guys ya. Ini satu lagi nih, ini baru banget, gue baru tahu juga ya kan. Jadi biasanya kan pada saat afiliator itu bikin VT atau bikin video di TikTok, ya kan. Kemudian prinsipalnya kan, jadi TikTok itu ngasih apa namanya? Ads code itu ya. Ads code ya. Ads code-nya dikasih ke si prinsipal, ya kan. Tujuannya adalah mereka bantuin promosin, mereka bakar duit iklan di situ. Tapi kalau misalnya ada penjualan, larinya ke si afiliator karena kan dia bikin VT. Betul. Problemnya sekarang di TikTok ini gue nggak ngerti ya. Either dia memang sengaja atau memang ini kebodohannya TikTok adalah yang iklan itu boleh ganti linknya. Jadi linknya itu bukan link dari si afiliator itu. Jadi meskipun itu videonya viral, tapi nggak ada penjualan bagi si afiliator. Itu lagi rame itu Iya, itu kan konyol ya maksud gua, dan ini bahaya ya. Nah menurut gua nih yang bahaya buat afiliator adalah ya kalau kehidupan lu udah bergantung banget dengan namanya duit penghasilan dari afiliat ini dan tiba-tiba terjadi seperti itu, ya kan bahaya ya. Again itu sama, itu seperti pabrik yang nggak pengen jangka panjang dia sama si afiliatornya. Dia pasti tahu, dia punya dashboard, dia bisa ngelihat kok aku nggak dapat nih bonus dari si produk ini padahal viral terus gitu loh, rame terus. Ya siap-siap aja nanti ya terbukti sekarang kan, terbukti sekarang kan semua itu kok bisa aku tahu kamu tahu karena yang korbannya kan ngomong nyebarin ke TikTok semuanya. Iya. Kenapa sih kok banyak afiliator itu yang
ngalamin kayak gitu ya. Terus habis itu apa karena memang mereka ini karena individual sifatnya, mungkin banyak orang yang nggak aware secara sistem bisnis sebelumnya, terus habis itu dia nyoba jadi afiliator atau kayak gimana? Atau Ya. karena sistem ini masih baru aja gitu? Ya baru. Makanya ya, banyak yang nggak ngeh. pasti gitu. ini Pak karena baru. Ya yang karena baru itu pabriknya atau prinsipal masih nggak paham, jangka panjangnya seperti apa. Jangan-jangan ini cuma tren-trenan aja habis gitu hilang. Kan bisa aja dia punya pikiran kayak gitu ya. Terus dari sisi afiliatornya juga orang-orang baru, bukan orang bisnis. Ini emak-emak yang kemarin cuman ya bantuin nambahin penghasilan rumah tangga tapi ternyata jadi gede, itu banyak banget. Banyak banget ya. Makanya Lila ini ya, ini enaknya kenapa? Karena ada front end, ada back end. Dia yang bagian jualan, ngoceh di depan kamera gitu ya. Aku yang ngurusin kayak gitu, perintilan-perintilan itu, dealing sama brand, ya kerja sama brand, MOU sama brand itu harus kita ini urus gitu loh. Apa yang membuat afiliator ini bisa berkembang, bisa makin gede? Karena kita tahu ya ada afiliator yang omsetnya sampai MM-an, tapi ada juga yang afiliator udah nyobain 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pun dia nggak tumbuh-tumbuh. Bahkan bisa jadi tiap bulan mungkin penjualan cuma dapat 1 juta gitu. Penyebabnya banyak, tapi yang aku lihat nomor 1 itu konsisten. Gak semua afiliator baru itu mau konsisten. Jadi contoh misalnya istriku lah ya, kita 6 bulan itu tidak pernah off even 1 hari aja. Konsisten. Setiap hari konsisten. Sehari bisa 2, paling jelek itu sehari cuma 1 kali, 1 sesi 2 jam. Itu paling parah udah selama 6 bulan. Ya. Itu 6 bulan Kenapa awal, harus kayak gitu? 6 bulan awal. Kenapa harus kayak gitu? Karena algoritma menyeleksi bro. Ya, misalnya lu jadi TikTok lah ya. Ada 3 orang, satunya live-nya Senin Kemis, satunya ya 5 hari seminggu, satunya nggak pernah berhenti nih. Ya aku sebagai algoritmnya TikToknya, aku akan create algoritmaku untuk support orang-orang yang rutin. Rajin. Lebih parah lagi Shopee. Shopee itu harus lebih dari 5 jam, 8 jam per hari. Wah, gila banget. Itu baru kita Itu ke record sama algoritma. Apa kita nggak ngerasa kayak dibudakin gitu oleh algoritma ya jadinya? Ya, makanya itu. Nah, ini jebakannya yang aku tadi bilang. Hati-hati, kalian masuk ke industri affiliate itu jangan berpikir jadi cuma sekedar influencer self-employed. Aku nggak pernah masuk ke industri itu punya mindset kayak gini. Dari awal aku bilang sama istriku, aku nggak mau kamu cuma jadi sekedar influencer. Kalau jadi kayak gitu ngapain aku gitu kok? Aku ngurusin usahaku yang lain aja gitu loh. Ya, kerjaanku banyak, ngapain ngurusin kayak gitu gitu. Aku sudah dari awal sudah punya pikiran nanti akan ada host, nanti ada tim admin, ada tim sosmed, ada tim konten. Jadi kita sama seperti bikin bisnis. Ya, bikin Cuman perusahaan. ini adalah jasa periklanan, jasa pemasaran, jasa penjualan. Apa bedanya? Sama aja gitu. Jadi mindsetnya kamu masuk ke dunia afiliator harusnya mindsetnya kamu punya bisnis jasa itu tadi. Jangan jadi self-employed-nya. Tapi boleh-boleh aja ya, ini sekali lagi ini pilihan. Tapi kalau jadi kayak gitu, ya itu tadi, jadi diperbudak sama algoritma kamu. Dari afiliator yang kan Pak Andri udah sama Kalila kan udah keliling ya, ketemu gitu. Dari yang Pak Andri ngelihat, yang paling sukses jadi afiliator, income-nya dia berapa sih per bulan? Mentoknya, Mentok. yang serius. Ya kan kalau aku lihat orang-orang yang kelihatannya sukses kan kita nggak pernah tahu dashboardnya berapa. Omset kurang aja, lebih. omset. Income-nya kurang lebih. Income Kalau apa omset Income, nih? bukan omset, Income, pendapatan. Atau Pendapatan, komisi lah ya. komisinya Kita yang ngomong dia komisi dapetin. ya. Oke. Yang aku pernah menghitung ya, kan di TikTok itu sebenarnya ada rumusnya yang bisa dihitung ya. 1 minggu aku pernah lihat ada orang tuh dapat 5 sampai 6 M itu GMV. Kalau dia dapat 10%, dapatnya 500 juta per minggu. Gila. Per minggu. Jadi Gila. ya serius. Itu 10% tuh ya? 2 M per tahun, per bulan. 2 M per bulan. Wow. Make sense. Masuk akal banget. Mantap jiwa. Ada yang mau jadi affiliate? Angka ini juga aku kaget Ton. Tahu nggak awalnya aku target berapa? Awal itu buat Lila ya. Ini kan yang ngerjain pertama Lila. Awalnya aku juga mikir sama kalian, ya pokoknya jalan lah ya. Awal oke lah kamu dapat 30 juta per bulan bersih sudah oke. Sudah lumayan. Sama punya 1 toko kan segituan gitu ya. Ternyata begitu kita baru capai bulan ketiga, udah capai. Wow. Bulan ketiganya 30 juta per bulan. Bersih itu ya. Bersih ya.
Habis itu bulan ke-5, bulan ke-6 itu 1 tahun, itu udah gede banget sudah. Sudah jauh di atas apa yang aku prediksikan tadi. Jadi apakah industri ini bisa dijadikan satu-satunya sumber penghasilan kita? Bisa banget, Pak. Even bisa lebih gede daripada kamu punya toko 5, toko 10, bisa lebih gede satu akun afiliator. Itu lebih luar biasa, guys. Cuman kadang-kadang aku juga ngeri loh ngomong kayak gini ya ke umum kayak gini ya di YouTube gini ya. Pikirannya orang apa? Oh, gede ya. Oh, bagus. Oh, gampang. Itu jebakannya. Yeah. Gampang, Bro. Kita punya 9 host. Kamu ngerekrut satu aja, interview satu orangnya belum tentu bisa. Yes. Kita jangan orang kadang nggak ngeliat background. Ya. Kak Lila, oh bisa jalan dalam waktu 1,5 tahun bisa punya 9 host. Ya kamu nggak ngerti backgroundnya siapa kan gitu. Ya, tandemnya siapa? Ada aku yang sudah bisnis 12 tahun, 15 tahun gitu loh. Sudah punya tahu caranya ngerekrut orang, ngelihat karakternya orang, nge-training orang dari dia biasa aja jadi bagus kayak gimana. Kan itu hal yang kalian juga harus pelajari. Mungkin butuh waktu 1 tahun untuk bisa sampai situ, titik itu. Bisa mungkin 2 tahun. Kan gitu. Ya ini yang mindset ini yang aku bilang banyak jadi jebakannya afiliator. Dia dapat penghasilan 5 juta, 10 juta sudah happy. Ya. Padahal salah, potensinya masih jauh. Gak salah, tapi nggak salah. Tapi ini sebenarnya nggak cuma segitu berhentinya. Nah ini nih ya, ini yang menurut gua asik banget. Karena kenapa? Kalau teman-teman sekarang tahu ya kan bahwa jadi afiliator tuh bisa potensi yang gede banget. Cuma gimana cara ngembanginnya? Nah makanya Mas Andri, Anthony sama saya ya kita lagi bikin satu agency ya kan, buat ngebantuin kalian para affiliate. Ya. Nah kalau kalian kepengen tahu juga, coba komen ya. Pengen tahu di mana? Nanti linknya gua taruh di komen sama di deskripsi juga. Ya. Nah, ngomong-ngomong agency sama afiliator. Nah, ini menarik. Nah, kegunaannya buat apa sih? Agency ini ya. Jujur ya, aku dari awal sampai 1 tahun lebih berapa bulan itu tidak pakai agency. Omset sampai miliar, aku nggak pakai agency sama sekali, at all. Ya. Nah, ini juga jadi jebakan. Ya. Oh berarti bisa tambah agensi kan gitu. Yeah. Ternyata setelah aku teliti ya tadi, orang nggak tahu apa sih di balik layarnya mereka. Ternyata apa yang dilakukan agensi tak lakuin, Bro. Mulai dealing sama brand, kemudian menganalisa data, datanya ini kenapa kok naik, kenapa turun, CTR-nya berapa, ya average duration watch-nya berapa, itu bagianku. Setiap kali selesai live, ini kamu tadi salahnya di sini, selling point-mu kurang ini, itu terus ya bahkan diperbaiki. Aku 6 bulan pertama, Bro, setiap kali istriku live, aku selalu jadi moderator. Setiap dia live. 6 bulan? Tiap hari? Tiap hari. Wow. Jadi aku bisa tahu datanya tuh. Oh datanya kayak gini, oh ada efek ya, ternyata data ini kayak gini. Oh dipin harus gini. Bahkan sekedar ngepin produk, itu ada tekniknya. Itu kalau kalian beneran ya jalanin afiliator itu. Jadi nah hal-hal yang kayak gini itu tidak ada sekolahnya. Itulah kenapa butuh agency. Nah, kenapa Kak Lila bisa dari awal sampai 1,5 tahun itu nggak pakai agency? Ya karena memang sudah tak handle semuanya. Ya istriku ya bingung waktu itu. Kita ada satu awal ya ini ya masih 3 bulan 4 bulan masih kecil banget. Kita udah jualin lumayan nih. 1 bulan ini kita bisa dapat omset 100 juta satu brand. Ayo kita telepon. Loh ngapain dia bilang? Ngapain? Ya kenalan aja, ngobrol-ngobrol. Lah budaya kayak gini tuh nggak mungkin terjadi kalau kalian mindsetnya cuma influencer. Tapi kalau kita mindsetnya bisnis, ya aku approach dong. Ya kita kenalan, kita ngobrol. Ini loh Kak Lila sudah jualin barang, sudah lumayan. Kita ada dealing apa nih ke depan. Itulah yang dilakukan agensi. Ya kalau kalian tidak ada kapasitas di sana, ya sulit. Sehingga akan mentok di satu titik biasanya. Jadi stagnan. Misalnya di 300 juta, 200 juta. Mau naik lagi, bingung. Contoh sesimpel, kalian butuh host. Buat buka lowongan, buat nginterview, buat ngetraining aja. Kamu live sudah 6 jam. Gimana caranya? Gak sempat udah. Gak sempat. Ya, itulah butuh back end. Nah, yang handle seperti back end ini itulah sebenarnya tugasnya agensi. Tambah agensi bisa. Tapi kalau kalian pengen gede banget, ya harus ada back end. Aku gak bilang harus ada agensi. Harus ada back end. Kalau kamu gak bisa create back endmu sendiri, maka kamu butuh agensi. Cuman kan gini ya, yang banyak tidak disukai oleh afiliator adalah gue tuh mesti bagi hasil sama agensi. Nah betul. Ini menurutku ada sedikit hal yang perlu dipahami oleh afiliator, ya kan? Berapa sih yang dibagi dan perhitungannya tuh seperti apa? Gini. Kenapa ada orang yang masih skeptis sama agensi? Karena dipotong tadi kan. Ada ini banyak cerita nih. Begitu join agency,
Ya, dia nggak ngerasa dapat apa-apa, cuma dipotong aja. Nggak dapat support, nggak dapat treatment apapun. Tapi yang tahu dia setiap bulan dipotong. Ini banyak banget. Nah, kalian harus tahu bahwa memilih agensi juga penting, bro. Ya. Ya, agensi yang paling tidak dia tuh punya tim. Jangan sampai masuk ke agensi yang dia nggak punya tim. Jadi kita masuk cuma dimasukkan grup aja, udah selesai. Ada pengumuman, dikasih pengumuman, tapi nggak ada treatment khusus. Ya. Nah, makanya kenapa ini sebenarnya salah satu kegundahanku, Pak. Jadi aku pengen bikin agensi yang memang aku ngerasain kebutuhannya waktu itu aku di titik waktu bawah itu apa sih, di titik middle apa sih, di titik tinggi itu apa sih. Ya, itu beda-beda treatmentnya, nggak langsung sama gitu, nggak. Ya. Jadi sebenarnya kenapa kita harus bagi hasil sama agensi? Agensi itu manajer kalian, bro. Kamu mau jadi artis, mau jadi penyanyi, mau jadi aktor, pasti punya manajer. Yeah. Mana ada yang nggak punya manajer? Nggak mungkin. Bagi hasil nggak? Bagi hasil. Tapi kamu tahu, kalau kamu ada manajer, kamu bisa dealing sama brand yang lebih gede. Kamu dapat film yang terkenal, kamu bisa kenal sama sutradara ini. Kan itu fungsinya. Betul. Sebenarnya nggak jauh beda. Ya itulah agensi. Tapi kalau kalian join di MCN atau agensi yang kalian nggak ngerasa omonganku tadi, ya berarti kalian masuk ke perusahaan yang salah artinya. Karena nggak ada perkembangannya. Iya, nggak ada treatmentnya. Perkembangan juga tergantung sama si host juga ya. Tapi paling tidak ada apa ya, langkah-langkah teknis yang dilakukan sama si MCN tadi untuk ngedein dia punya akun. Yeah. Nggak sekadar cuma sign you up and then that's it. Dan aku bilang ya, tetap 70% keberhasilan tergantung sama si afiliator. Iya. Okay. Aku bilang agensi peran 30%, tapi 30% itu bisa ngelipat kamu punya omset gitu loh. Ya kalau ngomong day to day-nya memang afiliator Afiliator lebih, akhirnya. ya. Tapi kan backend ini seperti yang kamu ngomong ya kan, oh ini pinter nih ya kan, oke kita bisa deal sama brand ini misalnya ya kan, terus ngapain? Pokoknya intinya MCN itu mestinya ngebantuin si afiliator ini memperbesar manajernya. Iya, omsetnya dia. Jadi ya kan? jadi MCN yang benar itu apa sih? MCN yang benar itu dia harus bertanggung jawab dan rasa memiliki si afiliator tadi. Jadi kalau afiliator tadi nggak sukses, dia juga nggak sukses. Itu MCN yang benar mestinya. Setuju. Ya sama manajer lah. Nggak Manajer cuma sama kan brand nempel. ya, tapi maksudnya edukasinya si affiliate ya Iya, kan, of course iya. juga mesti lebih pinter dia kan. Termasuk mestinya ya hubungannya sama personal brand. Kita mau ngarahkan MCN tuh mau ngarahkan dia personal brandnya lari kemana? Ketika dia melenceng dari personal brandnya, jangan kamu nanti malah keluar jalur. Itu MCN mestinya. Mesti ada yang ngasih rambu-rambu ngawasin. Jadi basically MCN atau agency itu kayak konsultan pribadinya afiliator ini ya. Dia manajer artis lah aku bilang. Manajer artis. Kenapa kok banyak brand mau masuk ke afiliator, tapi afiliator ini kayak nggak ngeh gitu loh kebutuhannya brand. Seperti apa contohnya yang kamu Contoh nih, pernah? misal brand ini punya suatu specific products, dia tahu dia harus unggulin, USP-nya dia di sini, tapi si afiliatornya nggak bisa nyampein itu, dia cuman sebatas cepetan dicek out gitu toh. Oke. Setuju. Itu memang ya justru itulah kenapa MCN tadi aku bilang. Kadang si afiliator itu bro, bukan kadang ya, kebanyakan afiliator aku tadi bilang dia bukan asli pebisnis bukan. Dia itu iseng-iseng, oh ini bisa dapat duit nih, dapat cuan oke juga nih, coba deh aku jalan. Dia ilmu marketing dari mana? Ilmu advertising dari mana? USP, unique selling point dari mana taunya bro? Gak ngerti. Makanya aku bilang kalau ada yang sukses, kamu lihat dulu backgroundnya dia apa, di mana. Ya itu sebenarnya menentukan. Kayak si Mami Louise ya kan, dia itu kelebihannya di mana? Dia dealing sama brand-brand yang sudah gede-gede. Ya, nah pasti akan ada 1-2 hal yang membuat dia bisa seperti itu. Nah kalau urusannya dengan brand tadi, kenapa banyak afiliator yang tidak care sama USP-nya? Ini ya menurut dia karena itu cara paling gampang jualan itu harga udah. Ini cara paling gampang jualan ya. Nah di sisi lain Ton, aku punya keluhan yang sama. Banyak brand yang masuk ke TikTok itu kan bukan brand-brand yang sudah established lama, betul nggak? Brand-brand yang baru-baru. Dia mindsetnya, dia ngajarin ke afiliatornya itu juga nggak maksimal juga, nggak dikasih selling point kita. Kita yang nyari sendiri coba bayangkan. Itu MCN tuh mestinya perannya di situ. Dari brand itu juga nggak ada edukasi Gak apa-apa. ada. Iya. Lu kan sama toh, Sama. dikasih sampel-sampel tok gitu Iya. kan. Gue dikirimin sampel nggak tahu dari siapa. Ini siapa yang kirim? Produknya apa nggak ngerti. Terus kamu dikasih tahu nggak caranya penggunaannya gimana, kelebihannya apa? Nggak ada. nggak tahu. Iya. Gue mesti lihat manual sendiri itu sendiri. Baca sendiri kita, nyoba sendiri. Habis gitu kita salah ngomong juga nggak ada yang negur, ya udah jalan aja. Nah ini jadi kayak habit Ton. Akhirnya begitu ada brand yang beneran nih,
wah ini brand ribet banget pakai apa Males. SOW. Iya. Itu yang terjadi, Bro. Yes. Padahal kalau dia afiliator yang benar, justru dikasih SOW, dikasih instruksi itu malah menyenangkan seharusnya. Harusnya. Sekarang kalau kamu masuk ke afiliator yang tadi aku bilang ya, yang penjual aja, pedagang-pedagang aja yang apa hard selling doang. Kamu kasih SOW males ya? Iya. Tapi bro, gini bro, dari segi brand sendiri, do they even really care? Yang penting salesnya naik. Ada lah. I mean seriously kan. Ini maksudnya lu mau ngomong SOW, mau ngomong apa, tapi kalau nggak cuan, buat apa? Tergantung ini dong, brandnya skala apa. Kalau di perusahaan yang gede-gede banget ya nggak mau nasional company. Itu ya, plus abis itu ada legal issues. Misalkan dia memberikan satu klaim yang sebetulnya itu nggak benar. Iya. Nah, itu banyak banget. Yang kena, Itu yang kena banyak bukan banget. afiliatornya, yang kena brandnya. Afiliator kena juga dong harusnya. Iya. Pasti, tapi Karena dia yang impact ngomong. terbesarnya pasti kena Ya, juga kena brandnya. Nah di affiliate itu ya, ini jebakannya juga. Yang penting kan laku, ngomongnya harga sama apa? Kalau ditanya itu tebel nggak? Tebel. Itu bagus Iya. nggak? Bagus. Sekarang misalkan nih Template-nya ada kayak satu afiliator Wenrook gitu misalkan dia ngaco ngomongnya gitu kan nggak beres nggak sesuai gitu. Terus habis gitu dia konsisten tapi omset. Nah terus habis gitu orang nyoba pakai komen review. Jelek atau diakuin gimana, jelek, nggak ini sesuai. gini. Aku ngelihat ada banyak brand yang pakai afiliator hancur gara-gara itu. Ini Ngerusakin both sides ya brandnya, Pak. Ya. iya. Aku bilang ini dua belah pihak itu harus komitmen. Aku pernah ada kejadian. Ini true story. Ada satu brand aku mau sebut namanya. Kita jual laku udah ratusan juta. Mungkin sudah sampai kalau total kita jualin bisa hampir mendekati M. Ya. Ya kita baca ini ya deskripsinya dia ya. Oh seperti ini dan kita sudah kenal sama CS-nya kita tanya. Ya kelebihan kekurangan apa sudah tanya terus kita ngomong. Ngomong dan. Tahu nggak apa yang terjadi? Setelah 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan barangnya itu berkarat Pak. Waduh. Karatan, serius ini. Jadi nggak sesuai dengan klaim Nggak sesuai. dari brandnya. Nah terus kita afiliator kayak gimana? Ngerti ya? Ini both side aku bilang, Ya. si brand juga harus tanggung jawab. Dan yang terjadi apa? Itu brand sudah hilang sekarang di TikTok. Waduh. Karena semua afiliator semua pada tahu. Tahu nggak? Afiliator kan punya grup. Iya. Punyaku kok kayak gini ya? Kalian ada yang sama? Oh iya sama. Nggak ada yang mau jualin. Karena mau jualan. Padahal aku sudah jualin lumayan banyak. Apa yang aku lakukan? Akhirnya kita take down. Ya itu yang bisa kita lakuin. Iya. Terus kita mau gimana? Ya. Afiliator? Gak bisa. Apakah afiliator bisa punya loyal customer? Apakah loyalitasnya ada di afiliatornya atau loyalitasnya ada di brandnya? Di brandnya. harganya? Dua-duanya. Bisa dari dua-duanya. Tapi kalau kamu tanya apakah afiliator punya fans yang bisa akhirnya dia ikut semua apa yang dia punya? Yes, itu ada. Itu terjadi di tempatnya Kak Lila aja. Sama banyak. kayak ada orang yang kalau beli gadget sekarang nggak mau kalau nggak dikocun. Iya. Bisa Ya, jadi. gadgetin itu kan juga punya Iya. Punya fans berat. fans berat. Iya. Ada. Itu terjadi Pak. Apakah brand itu mempengaruhi? Pengaruh juga. Kita afiliator senang kalau yang kita jual branded yang sudah trusted banget orang sudah tahu gitu ya. Apalagi harganya dimerengin. Wah, itu tambah seneng lagi. Lebih gampang lagi Double jualnya. combo lah Iya, ibaratnya. double combo. Kalau ada orang yang hari ini belum pernah punya pengalaman jadi afiliator, dia kepengen jadi afiliator, berapa lama waktu yang dibutuhin untuk dia ngerasain income dari situ? Kalau cuma income 1 juta 2 juta ya sebulan aja bisa. Ya tergantung kamu mau income-nya berapa. Katakanlah Dianggap 15 juta 15 juta. proper income lah. Sekali lagi ya, aku nggak ngerti dia punya background apa. Ya. Di awal itu sebenarnya. Jangan 15 juta, sorry. UMR ya. Kalau UMR sebulannya bisa, Bro. Serius nih. Asal dia mau ngikutin ini ya, frameworknya dan dia benar-benar komit ya. Misalnya, lu harus live sehari 2 jam, 1 sesi kalikan 3 kali sesi. Ya, jalan aja kayak gitu. Nah, ini ada satu aku riset ya. Ada satu, kamu ingat nggak dulu ada akun kok ya. Nanti tak tunjukin kamu after ini acara. Dia dulu itu satu akun yang dibuat sama TikTok sendiri ya. Affiliate yang diciptakan sama TikTok sendiri. Oh iya. Mulai iya. dibubarin. Oh, udah bubar sekarang itu. Sudah bubar, Oke. sudah nggak ada. Host-hostnya itu jadi bikin sendiri-sendiri. Itu gede-gede sekarang. Wow. Dan ada satu cowok ya, dia ngerintis baru 1 bulan. Oke. Baru 1 bulan. Tadi malam aku cek 2 hari yang lalu. Dia 1 minggu itu sudah di atas 100 juta GMV. Gila. 1 bulan. Hebat sekali. Tapi jangan tanya ya dedikasi kerjanya. Dia secara skill sudah oke. Dia udah pinter dari dulu udah dilatih kan. Yang aku kaget, dia ngerintis dari viewers 6, 5, 7. Aku nonton, gue tak capture. Oke. Aku tahu dia pasti gede ini orang ini. Iya.
Ya, aku sudah prediksi 1 bulan kemudian sekarang ini kita lihat, wih gila men, sudah 400 juta sebulan dia Wow. total omsetnya. Ya paling enggak sudah 30 jutaan lebih kok. Iya, iya, iya. Tahun. Jadi kalau cuman UMR itu bisa banget. Tapi ingat ya itu tadi beneran gitu loh. Jadi jangan Pengorbanan anggap ini juga. sampingan ya, istilahnya gitu. Jebakannya afiliator itu sampingan. Mm-mm. Jadi nggak gede-gede. Oke, konklusi terakhir. Kalau gue mau jadi affiliate yang bener, yang itu step-stepnya gimana? Menurut lu, Dri? Gue nanya lu aja deh, karena lu kan memang udah ituin affiliate ya dari Ya. lama. Satu dari aku ya, awal kalian harus niat dulu. Kalau cuman sekedar iseng, nambah-nambahin penghasilan, ya boleh sih. Tapi itu jalur yang berbeda seperti yang aku ambil ya. Kalau kalian mau jalur yang serius, profesional afiliator, ya dari awal kalian harus tahu bahwa ini bisnis ya, dan ini jangka panjang, ya ini butuh resources, ini butuh waktu, itu yang pertama. Karena gagalnya banyak orang di sini dulu. Setelah itu kalian cari tahu ilmunya, itu pasti ini udah pasti ini ya. Kalian cari tahu ilmunya, sudah beneran niat, tapi kalau kamu nggak ngerti ilmunya, ya lewat aja, lama lah butuh prosesnya ya. Cara untuk shortcutnya, sebenarnya agensi tadi, shortcutnya. Pelajari sendiri bisa nggak? Bisa, aku dulu pelajarin sendiri. Tapi prosesnya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu benar-benar, ya tadi 6 bulan aku bantuin istriku affiliate jadi moderatornya. Ya, nggak bisa kemana-mana, kalau dia live aku pulang. Tapi kalau kalian pengen shortcut, pengen tahu ilmunya, ya joinlah pelatihan atau agensi, itu jauh lebih enak. Agensi itu karena sudah dia punya goals untuk ngedein kalian gitu loh. Itu kalau agensinya benar itu. Ya, itu sih. Ngomongin pelatihan, kamu ada pelatihan ya? Ya. Oke, nah nanti pelatihannya guys kita akan taruh di sini ya guys ya, di deskripsi. Kalau kalian tertarik juga, pengen cuan banyak dan gak salah langkah, gak kena jebakan jadi affiliate TikTok ya kan, langsung aja cek di sini, klik di deskripsi dan juga di pin komen.